Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai sahabat Historia semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar sejarah kelas 12 ya. Judulnya Peran Aktif Bangsa Indonesia pada Masa Perang Dingin dan Dampaknya Terhadap Politik dan Ekonomi Global. Saksikan ya. Oke. Buat kalian yang belum like dan subscribe channel Viva Historia, ditunggu ya. Oke. Nih, lihat. Dari backgroundnya saja sudah terlihat ya. Ini 3 pemimpin besar yang dulu pada masa Perang Dingin ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Oke, kita lanjutkan. Perang Dingin yang pertama, munculnya 2 negara adidaya. Perang Dingin yaitu suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Istilah Perang Dingin digunakan karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Jadi, Perang Dingin ini merupakan sebuah perang yang tidak terjadi kontak fisik ataupun kontak senjata. Selanjutnya, Perang Dingin pertama. Lihat skemanya di sini. Perang Dunia Kedua berakhir, kemudian berlanjut kepada Perang Dingin. Perang Dingin ini akhirnya membuat 2 blok atau 2 kubu, yaitu blok barat yang mengusung ideologi kapitalisme atau liberalisme, kemudian blok timur atau kubu timur mengusung ideologi komunisme. Oke, selanjutnya adalah sebab-sebab Perang Dingin. Tentu saja yang pertama, sahabat Historia, adalah perbedaan ideologi. Bagaimana ideologi yang diusung tadi oleh Amerika Serikat, yaitu kapitalisme dan liberalisme, berbeda dengan yang diusung ideologinya oleh Uni Soviet. Ideologi yang diusung oleh Amerika Serikat, yaitu kapitalisme dan liberalisme, itu lebih kepada atau lebih condong kepada pemilihan umum, kemudian demokratis, individualis atau survival of the fittest, paling kaya di dunia, kemudian hak asasi manusia atau HAM, dan kebebasan pers. Sedangkan dari Uni Soviet sendiri, tidak adanya pemilihan umum, autokratis atau kediktatoran, komunis, kemudian setiap orang membantu setiap orang atau everybody helps everybody. Kemudian basis ekonominya lemah, masyarakat dikontrol oleh parlemen, kemudian sensor total terhadap pers. Faktor penyebab Perang Dingin. Baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia. Kemudian Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunisme. Ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalisme. Amerika Serikat takut akan pengaruh dan serangan komunis. Uni Soviet takut terhadap bom atom yang dibuat oleh Amerika Serikat. Kemudian rasa tidak suka Presiden Truman terhadap Perdana Menteri Stalin. Aksi-aksi Uni Soviet di wilayah Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet, kemudian Amerika Serikat menolak membagi rahasia-rahasia nuklirnya, ekspansi Uni Soviet sampai ke Eropa Barat, Uni Soviet melanggar janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum, Uni Soviet takut akan serangan Amerika Serikat, Uni Soviet memerlukan wilayah yang aman di bagian wilayahnya.
Selanjutnya jalannya Perang Dingin. Bisa dilihat di sini, sahabat Historia. Perang Dingin pertama yaitu ada beberapa perjanjian yang dibuat. Pertama adalah Marshall Plan, yaitu janji bantuan ekonomi bagi setiap negara Eropa termasuk Uni Soviet yang bersedia berpartisipasi membangun kembali perekonomian Jerman pasca Perang Dunia. Kemudian ada selanjutnya yaitu Molotov Plan, yaitu pemberian bantuan ekonomi kepada setiap negara blok timur dan negara-negara satelit Uni Soviet agar negara-negara satelit Uni Soviet tersebut tidak menerima bantuan Marshall Plan dan tetap berada di bawah pengaruh Soviet. Ya, ini perseteruan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet sehingga terjadilah promosi-promosi kalau kita katakan ya. Kemudian dalam sistem pertahanannya Amerika Serikat yang sudah sahabat Historia ketahui bersama yaitu NATO. NATO ini merupakan fakta pertahanan Atlantik Utara yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat dan didirikan pada tahun 1949. Kemudian Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa, suatu aliansi yang berisi perjanjian bantuan timbal balik dalam blok timur yang didirikan oleh Uni Soviet. Kita lanjutkan. Jalannya Perang Dingin. Jalannya Perang Dingin ini antara Eisenhower dengan Perdana Menteri Khrushchev. Eisenhower bertekad mengurangi sepertiga dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam Perang Dingin secara efektif. Sedangkan Perdana Menteri Khrushchev memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan Barat karena yakin bahwa tanpa perang pun kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Baik, sahabat Historia, yang berikutnya adalah jalannya Perang Dingin. Terjadinya konflik Berlin di Jerman, kemudian juga terjadinya konflik Tiongkok. Jalannya Perang Dingin yang berikutnya itu terjadinya Perang Korea, krisis Kuba, kemudian perlombaan teknologi. Yang kita ketahui perlombaan teknologi ini adalah Star Wars, artinya perang teknologi untuk mencapai luar angkasa. Perang Dingin Kedua. Perang Dingin Kedua merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan dan konflik antara kedua negara adidaya pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Perang Dingin Kedua dari segi politik kita amati. Perang Dingin Kedua ditandai dengan peningkatan dukungan pemerintah di negara dunia ketiga melawan pemberontakan internal. Dari segi militer, peningkatan ketegangan terlihat dari dipasangnya rudal balistik RSD-10 Pionir milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat. NATO memutuskan untuk memasang rudal jelajah dan MGM-31 Pershing di Eropa yang ditempatkan hanya berjarak tempuh 10 menit ke Moskow. Dari segi ekonomi, Moskow telah membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25% dari produk nasional brutonya dengan mengorbankan barang-barang konsumsi dan investasi di sektor sipil. Amerika Serikat meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3% per total GNP pada tahun 1981 menjadi 6,5% pada tahun 1986. Jumlah anggaran militer terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Baik, sahabat Historia, kita lanjutkan. Berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin ini terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mikhail Gorbachev
Pada tahun 1985 diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis dengan kondisi perekonomian Soviet yang menurun tajam. Kemudian, Mikhail Gorbachev pun mengeluarkan kebijakan yang disebut Perestroika dan Glasnost. Pada tanggal 3 Desember 1989 dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Gorbachev dan George Walker Bush secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Setahun kemudian, dua negara tersebut bermitra dalam Perang Teluk melawan Irak. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Sahabat Historia, dampak dari Perang Dingin ini ada beberapa. Yang pertama dari Uni Soviet itu sendiri. Rusia sebagai ahli waris Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturisasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Dari aspek Amerika Serikat, menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Amerika Serikat, pengeluaran militernya selama berlangsung Perang Dingin diperkirakan sekitar 8 triliun US dollar. Sedangkan hampir 100.000 orang Amerika kehilangan nyawa dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Dampak dari Perang Dingin, yaitu konflik baru di sejumlah negara, mendorong perkembangan teknologi, berkembangnya demokrasi, dan kesadaran terhadap hak asasi manusia atau HAM. Di Indonesia, dampak Perang Dingin yaitu turunnya Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dari puncak kekuasaan pada tahun 1966. Diduga kuat, salah satu teorinya adalah dibantunya oleh CIA yang tidak ingin Indonesia berafiliasi ke Uni Soviet. Itu mungkin salah satu teorinya saja ya. Untuk pembahasan mengenai gerakan 30 September, kemudian skenario-skenario turunnya Presiden Soekarno itu banyak, sahabat Historia. Nanti kita akan bahas ya di video-video berikutnya. Kemudian sahabat Historia, peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Yaitu pertama, diadakannya Konferensi Asia Afrika, yaitu ide pembentukan Konferensi Asia Afrika lahir ketika Ali Sastro Amijoyo menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Indonesia berperan sebagai penyelenggara Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Penyelenggaraan konferensi ini memberikan semangat dan mendorong perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Ini suasana di depan Gedung Merdeka Bandung saat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Peran aktif bangsa Indonesia berikutnya yaitu gerakan non-blok. Ya. Nah, di sini bisa dilihat sahabat Historia, tokoh-tokoh pelopor Konferensi Asia Afrika. Yang sebelah kiri layar sahabat Historia semuanya ada Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia. Yang nomor 2 adalah Jawaharlal Nehru dari India. Ini wajahnya. Kemudian yang nomor 3 atau di tengah layar sahabat Historia semuanya adalah UNU dari negara Birma. Kemudian yang keempat ada Muhammad Ali Bogra dari Pakistan. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah Kotelawala dari Sri Lanka. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya gerakan non-blok. Indonesia memegang kepemimpinan gerakan non-blok pada tahun 1992 hingga 1995.
dan pernah menjadi tuan rumah KTT GNB pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Lewat Jakarta Message, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan. Indonesia turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional antara lain Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok. Ini ada foto bersama pendiri GNB. Indonesia memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina atau GRP dengan Moro National Liberation Front atau MNLF dengan mengacu kepada Final Peace Agreement atau Perjanjian Damai tahun 1996, memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kota negara dari Palestina. Dan sampai sekarang kita tegaskan ya, dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan negara Palestina. Kemudian berkenan dengan isu Islamofobia, pemerintah Indonesia menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan proses dialogis lintas agama yang konstruktif. Baik sahabat Historia, kita lanjutkan peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global, yaitu organisasi ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN selain sebagai salah satu negara pemrakarsa, Indonesia juga merupakan negara yang terbesar di kawasan ini. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 hingga 24 Februari 1976. Sekretaris Jenderal ASEAN dijabat oleh HR Darsono. Ini sahabat Historia, ada foto dokumentasi dari penandatanganan Piagam Deklarasi Bangkok oleh wakil negara pelopor ASEAN. Dan yang terakhir sahabat Historia yaitu Jakarta Informal Meeting atau JIM. Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas mengusulkan pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Usulan ini diterima sehingga diadakan Jakarta Informal Meeting yang pertama di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 25 hingga 28 Juli 1988. Pertemuan JIM kedua dilaksanakan bulan Februari 1989 di Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui JIM mempunyai peranan sangat penting dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja yang diprakarsai ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia berhasil mengendalikan dampak perang Kamboja. Baik sahabat Historia, demikian video pembelajaran kelas 12 yang sudah Pak Henry sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi sahabat Historia semuanya ya. Jangan lupa untuk video selanjutnya kalian like dan subscribe channel YouTube Viva Historia ya. Jangan lupa. Baik, Pak Henry cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat Historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai sahabat Historia semuanya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar sejarah kelas 12 ya. Judulnya Peran Aktif Bangsa Indonesia pada Masa Perang Dingin dan Dampaknya Terhadap Politik dan Ekonomi Global. Saksikan ya. Oke. Buat kalian yang belum like dan subscribe channel Viva Historia, ditunggu ya. Oke. Nih, lihat.
Dari backgroundnya saja sudah terlihat ya. Ini 3 pemimpin besar yang dulu pada masa Perang Dingin ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Oke, kita lanjutkan. Perang Dingin yang pertama, munculnya 2 negara adidaya. Perang Dingin yaitu suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Istilah Perang Dingin digunakan karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Jadi, Perang Dingin ini merupakan sebuah perang yang tidak terjadi kontak fisik ataupun kontak senjata. Selanjutnya, Perang Dingin pertama. Lihat skemanya di sini. Perang Dunia Kedua berakhir, kemudian berlanjut kepada Perang Dingin. Perang Dingin ini akhirnya membuat 2 blok atau 2 kubu, yaitu blok barat yang mengusung ideologi kapitalisme atau liberalisme, kemudian blok timur atau kubu timur mengusung ideologi komunisme. Oke, selanjutnya adalah sebab-sebab Perang Dingin. Tentu saja yang pertama, sahabat historia, adalah perbedaan ideologi. Bagaimana ideologi yang diusung tadi oleh Amerika Serikat, yaitu kapitalisme dan liberalisme, berbeda dengan yang diusung ideologinya oleh Uni Soviet. Ideologi yang diusung oleh Amerika Serikat, yaitu kapitalisme dan liberalisme, itu lebih kepada atau lebih condong kepada pemilihan umum, kemudian demokratis, individualis atau survival of the fittest, paling kaya di dunia, kemudian hak asasi manusia atau HAM, dan kebebasan pers. Sedangkan dari Uni Soviet sendiri, tidak adanya pemilihan umum, autokratis atau kediktatoran, komunis, kemudian setiap orang membantu setiap orang atau everybody helps everybody. Kemudian basis ekonominya lemah, masyarakat dikontrol oleh parlemen, kemudian sensor total terhadap pers. Faktor penyebab Perang Dingin. Baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia. Kemudian Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunisme. Ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalisme. Amerika Serikat takut akan pengaruh dan serangan komunis. Uni Soviet takut terhadap bom atom yang dibuat oleh Amerika Serikat. Kemudian rasa tidak suka Presiden Truman terhadap Perdana Menteri Stalin. Aksi-aksi Uni Soviet di wilayah Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet, kemudian Amerika Serikat menolak membagi rahasia-rahasia nuklirnya, ekspansi Uni Soviet sampai ke Eropa Barat, Uni Soviet melanggar janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum, Uni Soviet takut akan serangan Amerika Serikat, Uni Soviet memerlukan wilayah yang aman di bagian wilayahnya. Selanjutnya jalannya Perang Dingin. Bisa dilihat di sini, sahabat historia. Perang Dingin pertama yaitu ada beberapa perjanjian yang dibuat. Pertama adalah Marshall Plan, yaitu janji bantuan ekonomi bagi setiap negara Eropa termasuk Uni Soviet yang bersedia berpartisipasi membangun kembali perekonomian Jerman pasca Perang Dunia. Kemudian ada selanjutnya yaitu Molotov Plan, yaitu pemberian bantuan ekonomi kepada setiap negara blok timur dan negara-negara satelit Uni Soviet
agar negara-negara satelit Uni Soviet tersebut tidak menerima bantuan Marshall Plan dan tetap berada di bawah pengaruh Soviet. Ya, ini perseteruan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet sehingga terjadilah promosi-promosi kalau kita katakan ya. Kemudian dalam sistem pertahanannya Amerika Serikat yang sudah sahabat historia ketahui bersama yaitu NATO. NATO ini merupakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat dan didirikan pada tahun 1949. Kemudian Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa, suatu aliansi yang berisi perjanjian bantuan timbal balik dalam Blok Timur yang didirikan oleh Uni Soviet. Kita lanjutkan. Jalannya Perang Dingin. Jalannya Perang Dingin ini antara Eisenhower dengan Perdana Menteri Khrushchev. Eisenhower bertekad mengurangi sepertiga dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam Perang Dingin secara efektif. Sedangkan Perdana Menteri Khrushchev memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan Barat karena yakin bahwa tanpa perang pun kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Baik, sahabat historia, yang berikutnya adalah jalannya Perang Dingin. Terjadinya konflik Berlin di Jerman, kemudian juga terjadinya konflik Tiongkok. Jalannya Perang Dingin yang berikutnya itu terjadinya Perang Korea, krisis Kuba, kemudian perlombaan teknologi. Yang kita ketahui perlombaan teknologi ini adalah Star Wars, artinya perang teknologi untuk mencapai luar angkasa. Perang Dingin Kedua. Perang Dingin Kedua merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan dan konflik antara kedua negara adidaya pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Perang Dingin Kedua dari segi politik kita amati. Perang Dingin Kedua ditandai dengan peningkatan dukungan pemerintah di negara dunia ketiga melawan pemberontakan internal. Dari segi militer, peningkatan ketegangan terlihat dari dipasangnya rudal balistik RSD-10 Pioneer milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat. NATO memutuskan untuk memasang rudal jelajah dan MGM-31 Pershing di Eropa yang ditempatkan hanya berjarak tempuh 10 menit ke Moskow. Dari segi ekonomi, Moskow telah membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25% dari produk nasional brutonya dengan mengorbankan barang-barang konsumsi dan investasi di sektor sipil. Amerika Serikat meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3% per total GNP pada tahun 1981 menjadi 6,5% pada tahun 1986. Jumlah anggaran militer terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Baik, sahabat historia, kita lanjutkan. Berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin ini terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mikhail Gorbachev. Pada tahun 1985 diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis dengan kondisi perekonomian Soviet yang menurun tajam. Kemudian Mikhail Gorbachev pun mengeluarkan kebijakan yang disebut Perestroika dan Glasnost. Pada tanggal 3 Desember 1989 dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Gorbachev dan George Walker Bush secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Setahun kemudian, dua negara tersebut bermitra dalam Perang Teluk melawan Irak. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Sahabat historia, dampak dari Perang Dingin ini ada beberapa. Yang pertama dari Uni Soviet itu sendiri.
Rusia sebagai ahli waris Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturisasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Dari aspek Amerika Serikat, menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Amerika Serikat, pengeluaran militernya selama berlangsung Perang Dingin diperkirakan sekitar 8 triliun US dollar. Sedangkan hampir 100.000 orang Amerika kehilangan nyawa dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Dampak dari Perang Dingin, yaitu konflik baru di sejumlah negara, mendorong perkembangan teknologi, berkembangnya demokrasi, dan kesadaran terhadap hak asasi manusia atau HAM. Di Indonesia, dampak Perang Dingin yaitu turunnya Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dari puncak kekuasaan pada tahun 1966. Diduga kuat, salah satu teorinya adalah dibantunya oleh CIA yang tidak ingin Indonesia berafiliasi ke Uni Soviet. Itu mungkin salah satu teorinya saja ya. Untuk pembahasan mengenai gerakan 30 September, kemudian skenario-skenario turunnya Presiden Soekarno itu banyak, sahabat Historia. Nanti kita akan bahas ya di video-video berikutnya. Kemudian sahabat Historia, peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Yaitu pertama, diadakannya Konferensi Asia Afrika, yaitu ide pembentukan Konferensi Asia Afrika lahir ketika Ali Sastro Amijoyo menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Indonesia berperan sebagai penyelenggara Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Penyelenggaraan konferensi ini memberikan semangat dan mendorong perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Ini suasana di depan Gedung Merdeka Bandung saat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Peran aktif bangsa Indonesia berikutnya yaitu gerakan non-blok. Ya. Nah, di sini bisa dilihat sahabat Historia, tokoh-tokoh pelopor Konferensi Asia Afrika. Yang sebelah kiri layar sahabat Historia semuanya ada Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia. Yang nomor 2 adalah Jawaharlal Nehru dari India. Ini wajahnya. Kemudian yang nomor 3 atau di tengah layar sahabat Historia semuanya adalah UNU dari negara Birma. Kemudian yang keempat ada Muhammad Ali Bogra dari Pakistan. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah Kotelawala dari Sri Lanka. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya gerakan non-blok. Indonesia memegang kepemimpinan gerakan non-blok pada tahun 1992 hingga 1995 dan pernah menjadi tuan rumah KTT GNB pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Lewat Jakarta Message, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan. Indonesia turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional antara lain Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok. Ini ada foto bersama pendiri GNB. Indonesia memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina atau GRP dengan Moro National Liberation
Front atau MNLF dengan mengacu kepada Final Peace Agreement atau Perjanjian Damai tahun 1996, memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kota negara dari Palestina. Dan sampai sekarang kita tegaskan ya, dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan negara Palestina. Kemudian berkenan dengan isu Islamofobia, pemerintah Indonesia menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan proses dialogis lintas agama yang konstruktif. Baik sahabat Historia, kita lanjutkan peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global, yaitu organisasi ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN selain sebagai salah satu negara pemrakarsa, Indonesia juga merupakan negara yang terbesar di kawasan ini. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 hingga 24 Februari 1976. Sekretaris Jenderal ASEAN dijabat oleh HR Darsono. Ini sahabat Historia, ada foto dokumentasi dari penandatanganan Piagam Deklarasi Bangkok oleh wakil negara pelopor ASEAN. Dan yang terakhir sahabat Historia yaitu Jakarta Informal Meeting atau JIM. Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas mengusulkan pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Usulan ini diterima sehingga diadakan Jakarta Informal Meeting yang pertama di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 25 hingga 28 Juli 1988. Pertemuan JIM kedua dilaksanakan bulan Februari 1989 di Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui JIM mempunyai peranan sangat penting dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja yang diprakarsai ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia berhasil mengendalikan dampak perang Kamboja. Baik sahabat Historia, demikian video pembelajaran kelas 12 yang sudah Pak Henry sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi sahabat Historia semuanya ya. Jangan lupa untuk video selanjutnya kalian like dan subscribe channel YouTube Viva Historia ya. Jangan lupa. Baik, Pak Henry cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat Historia.